Shalom dan selamat berjumpa saudara-saudara dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu dalam renungan saat teduh wilayah 4 Gereja Toraja. Dan sekalipun pertemuan ini hanya melalui peralatan digital, namun ini sungguh luar biasa. Kita yang saling berjauhan tetap dimampukan Tuhan untuk bersatu secara roh dalam iman kepada Yesus Kristus. Melalui renungan saat teduh ini, firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1-9, yang nantinya kita akan renungkan dengan tema Engkau kuat tapi merusak. Namun sebelum firman Tuhan ini kita baca, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena seharian Engkau telah memelihara kami. Sekalipun ada rasa lelah, bahkan mungkin kecewa sepanjang hari ini, namun kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena keyakinan bahwa Tuhan selalu ada menemani kami. Sebab itu sebelum beristirahat malam, kami mau merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon, kami diberi pengajaran, kami diberi penguatan demi kemuliaan-Mu pada hari esok kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bagilah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Saudara, membangun itu baik. Entah bangunan dalam bentuk lembaga atau organisasi maupun bangunan yang sifatnya fisik. Bangunan itu adalah tanda dari adanya kesatuan hati, harapan, dan tujuan. Dan itu baik. Seperti sekelompok umat percaya membangun persekutuan jemaat yang salah satu mewujud secara fisik lewat bangunan gedung gereja. Demikian juga bangunan Menara Babel yang dibangun oleh manusia pada zaman itu. Bangunan itu menjadi tempat menyatunya keluarga, suku, dan ras. Bangunan itu menjadi simbol dari menyatunya tujuan, cita-cita, dan cinta, dan tempat untuk meraih berbagai harapan demi masa depan yang lebih baik. Sehingga mereka tetap kuat dan bahkan mampu bertahan dalam peradaban. Bangunan itu dibuat sekokoh dan sekuat mungkin supaya menjadi tempat yang aman untuk menikmati kebersamaan. Mulia, bukan? Cuma pertanyaannya saudara-saudara adalah, mengapa Tuhan harus turun untuk melihat hasil karya anak-anak manusia itu? Itu jelas dikatakan dalam ayat 5 bacaan kita. Apakah ada yang salah dengan pembangunannya? Apakah tujuannya salah? Apakah motivasinya salah? Atau apanya yang salah, saudara-saudara? Saudara, apa yang kelihatan secara fisik dalam hidup ini adalah wujud dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Karena itu tentu tidak dapat diragukan kebenaran bahwa sikap dan perilaku seseorang adalah cerminan dari jiwanya dan cara berpikirnya. Nah, Menara Babel misalnya, ternyata adalah bukti dari perlawanan kelompok manusia terhadap Tuhan. Itu dalam ayat 4 sangat jelas dikatakan hal itu. Melalui persekutuan yang kuat dan kokoh itu, mereka ingin mengabadikan nama mereka dan bukan mengabadikan nama Tuhan. Melalui kebersamaan, mereka ingin menuliskan nama, bahkan memuliakan nama mereka. Dengan alasan menyatu dan bersatu, mereka sesungguhnya sedang membangun kerajaan mereka dan bukan kerajaan Allah. Mereka ingin membangun kebesaran dan peradaban di luar Tuhan. Nah, tentu saudara-saudara, hal tersebut tidaklah pantas dilakukan sebagai orang yang selalu dipelihara Tuhan. Mereka ini anak cucu Nuh, orang yang diselamatkan dari air bah. Tapi mengapa mereka melakukan hal-hal yang jahat seperti itu? Mungkin seperti itulah kiranya manusia, saudara-saudara, jika telah menemukan kehidupan yang baik, Tuhan pun mulai disingkirkan. Kiranya itu tidak terjadi pada diri kita. Saudara, hal lain yang bisa kita renungkan adalah ternyata mereka tetap ingin bersatu dan tidak menyebar. Padahal ajaran luhur kepada mereka dari para pendahulu, seperti dikisahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan
pasal 9 ayat 1. Dan karena itu ketidakmauan menyebar dan selalu ingin bersama, itu berarti menolak kehendak Tuhan. Mereka tidak mau menyebar karena menyebar berarti berpisah. Dan menyebar atau keterpisahan itu melemahkan kelompok, melemahkan kebersamaan, dan mengurangi kekuatan. Karena itu pembangunan Menara Babel adalah suatu kebangkitan melawan rasa takut, yaitu rasa takut akan kehancuran. Bagi mereka, penyebaran adalah kehancuran. Sebab prinsip mereka adalah dari Babel, oleh Babel, dan untuk Babel. Saudara, dalam ketidakmauan untuk menyebar itu tercermin rasa khawatir bahwa Allah tidak mampu memelihara mereka. Mereka meragukan kemampuan Allah. Menolak menyebar juga adalah cerminan dari rasa takut kehilangan ikatan-ikatan, takut kehilangan sesuatu pada dirinya. Bagi mereka lebih baik menolak perintah Tuhan daripada kehilangan hal-hal yang berharga di hidup ini. Apakah hal seperti ini benar, saudara-saudara? Tentu tidak. Menara Babel adalah perwujudan dari mentalitas manusia egois dan serakah yang tidak mau membantu orang lain, yang tidak mau memperhatikan orang lain. Menara Babel adalah upaya manusia untuk menghindari tugas-tugas sosial kemasyarakatan, menolak hadir pada realitas kehidupan lainnya, menolak untuk memperhatikan sistem dan nilai-nilai yang lain. Menara Babel, saudara-saudara, adalah suatu tanda ketidakadilan sosial dan bukti ketidakmanusiawian manusia dari sebuah lembaga yang terbungkus jubah keagamaan. Dengan satu bahasa dan satu logatnya, itu berarti semuanya untuk mereka. Saudara, jika saat ini kita melihat ada banyak perhimpunan, persekutuan, persatuan, dan badan-badan pemerintah maupun swasta, LSM dan gereja-gereja sebagai lembaga yang tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan, manakah di antara kelompok-kelompok ini yang masih tetap eksis atau masih tetap tegas pada tugasnya, pada tujuan berdirinya? Masihkah lembaga-lembaga ini sebagai pelaksana kehendak Allah? Ada negara, LSM, ada gereja sebagai lembaga. Banyak lembaga saat ini yang memiliki gedung yang megah dan menaranya tinggi menjulang menembus langit. Ada banyak lembaga yang memiliki kekuatan sumber daya manusia dan ekonomi yang kuat. Tapi sejauh mana lembaga itu melakukan tugas-tugas kemanusiaan? Semoga kekuatan dan kekokohan lembaga-lembaga tersebut bukannya merusak kerinduan Allah menjadikan mereka berkat di berbagai belahan bumi. Saudara, sepertinya persekutuan Menara Babel ini salah arah. Bunyi keputusan sidang pleno mereka adalah, marilah kita membuat, marilah kita dirikan, marilah kita cari. Di sini mereka sepakat saling memanggil dan mengajak. Mengapa persekutuan yang kokoh dan kuat ini menjadi salah arah dan merusak? Mengapa keturunan Nuh ini hilang? Mengapa orang-orang yang dipelihara dan diberkati Tuhan ini lupa daratan? Jawabannya, saudara-saudara, adalah karena mereka telah sukses, sudah makmur, dan sudah sejahtera. Kata-kata dalam bacaan kita tadi, dan menjumpai tanah datar, adalah suatu kalimat yang mau mengungkapkan bahwa mereka telah meraih keberhasilan dan menuai kesuksesan melalui tempat yang basah. Dan keberhasilan serta kesuksesan yang diraih tidak main-main. Di samping mereka telah mampu mempertahankan kehidupan, juga mereka telah mampu melanjutkan kehidupan. Bahkan mereka dapat menguasai teknologi dengan sempurna. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana mereka tidak sombong dan lupa Tuhan. Mereka telah mampu membuat batu bata
Mereka juga sudah sanggup mendirikan kota. Dengan kata lain, mentalitas Babel ini dapat kita katakan sebagai berikut. Bahwa sewaktu hidup morat-marit, hidup menderita, penyakitan, masih ingat Allah. Sekarang makmur, sehat, kaya, aman, dan damai, malahan mengatakan kepada Tuhan, Toromokoi kosonge. Artinya, dulu Allah dicari, didambakan. Dulu Allah disayangi, namun sekarang selamat jalan Tuhan. Dulu masih bodoh, ingat Tuhan. Sekarang sudah pintar, sudah memiliki keterampilan, menguasai pengetahuan dan teknologi. Karena itu melupakan Tuhan, tidak ada masalah. Bukankah saudara-saudara mentalitas demikian masih tetap hidup dalam kehidupan umat manusia sekarang ini? Termasuk umat percaya dalam hidup bergereja. Contohnya ungkapan-ungkapan yang mengatakan, gerejaku atau jemaatku. Bukankah ungkapan ini telah menggeser Allah dari tempatnya sebagai pemilik gereja, pemilik persekutuan? Jika demikian, persekutuan sudah salah arah, sudah salah jalan. Gereja pun pecah, persekutuan pun bubar. Karena apa? Orang tidak lagi melihat pada Tuhan, tetapi sudah melihat pada kepentingan mereka. Akhirnya muncullah keputusan rapat, keputusan persidangan yang tidak mencerminkan kepentingan Allah, tetapi kepentingan sekelompok orang atau kepentingan pribadi. Dan jika demikian, masih layakkah kita menyebut diri gereja? Masih mampukah kita menyebut persekutuan kita sebagai persekutuan umat Allah? Perlu perenungan yang dalam, saudara-saudara. Dan sesungguhnya semua yang dilakukan oleh umat manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Menara Babel yang dibangun dan dianggap sebagai bangunan keagamaan yang sangat besar dan puncaknya sudah mencapai langit, bisa hanya tinggal kenangan. Saudara, ternyata di mata Tuhan, apa yang kita anggap besar bukanlah sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang kecil dan sangat kecil. Bangunan itu, usaha itu, persekutuan itu, kebanggaan itu, kekuatan itu, kepintaran itu, teknologi itu, kehebatan itu, persatuan itu, dan kecongkakan itu bukanlah sesuatu yang besar. Dengan demikian kita dapat berkata bahwa semua yang dilakukan manusia tetap berada di bawah pengawasan Tuhan. Kebersamaan, persekutuan, keputusan, rencana-rencana, kegiatan-kegiatan, semuanya Tuhan tahu. Dan kehancuran Babel memberi kesadaran bahwa Allah bukan lawan tetapi kawan. Allah bukan untuk disingkirkan tetapi untuk disembah. Saudara-saudara, kegiatan tanpa Allah akan berakhir pada kebinasaan. Amin. Kemanakah kami
saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di surga, firman-Mu yang boleh kedengaran. Firman-Mu sempurna, namun kami yang menguraikannya dan memahaminya tidak sempurna. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman ini kami renungkan, sehingga kami menjalani hidup ini dalam kerendahan hati dan dijauhkan dari kesombongan dan kecongkakan. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan-Mu. Kini kami akan beristirahat malam. Lindungilah kami, sehingga esok boleh bangun dalam kedamaian bersama Tuhan. Pelihara terus semua orang yang terlibat di dalam pemberitaan firman-Mu. Kuatkan mereka yang setia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin.